Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja ya. Soalnya udah tinggal dikit lagi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Edwin. Mungkin tadi udah dijelasin dari Algo Trading. Ini kostumnya jadi pelaut ceritanya. Ini minjem kok dari Yoga gitu. Jadi saya nggak punya sebenarnya ya. Jadi terima kasih Yoga udah minjemin. Oke, ini bahasannya sama lah kayak tadi kurang lebih. Menjelang alt season dan juga halving Bitcoin. Sebelum masuk ke materi aku mau jelasin sedikit terlebih dahulu bahwa mungkin aku agak beda tradingnya dari teman-teman yang lain. Karena aku tradingnya itu full diotomatisin. Jadi aku sama sekali nggak pernah mencet beli ataupun jual secara manual. Gitu. Nah nanti bahkan banyak ya aku jelasin gitu. Makanya disebutnya sebagai algo traders atau algo trading. Yaitu menggunakan algoritma untuk menentukan kapan melakukan pembelian dan kapan melakukan penjualan. Gitu. Dalam trading, kita boleh next. Ya, ini tentu familiar ya untuk teman-teman ya. Ini adalah chart Bitcoin. Kita langsung teknis saja. Ini chart Bitcoin di time frame 4 jam BTC USDT. Nah kalau dilihat ini pergerakan grafiknya. Nah mungkin kalau teman-teman yang tradingnya itu menggunakan technical ataupun menggunakan narasi, maka dia akan melakukan analisisnya terhadap kalau narasi ya narasi berdasarkan narasi apa. Kalau technical dia akan narik-narik garis, kemudian dia mencocokkan dari semua chart ini yang mana yang technicalnya cocok gitu, yang sesuai. Kalau emang menunjukkan beli dia akan beli. Kalau akan menunjukkan jual, dia akan jual. Nah bedanya sama algo trading, aku juga nggak pernah ngeliatin chart lagi. Jadi boleh di next. Jadi aku melakukan coding, kemudian membuat algoritmanya sehingga di chartnya itu muncul sendiri tuh tulisan buy sell ya. Kapan belinya, kapan jualnya. Gitu. Nah sampai sini untuk yang berpikir, oh ini robot trading nih, nggak bener nih, enggak. Ini bukan robot trading, ini bukan magic ya. Ini adalah hal yang bisa teman-teman pelajarin. Nanti juga aku kasih tahu gimana cara teman-teman mempelajarinya. Oke, kita lanjut. Nah sama lagi, ini yang baru banget terjadi. Kayak kemarin Bitcoin naik ke 74.000, terus kemudian terjun sampai ke 60.000. Kalau yang tradingnya masih menggunakan ngeliatin chart, narik garis dan segala macam, tentu bakal deg-degan banget ya. Apalagi kalau yang belum ngeluarin masih belum exit gitu. Udah pucuk. Ini ngomonginnya bukan yang invest ya, ngomonginnya yang trading. Kalau yang invest dia akan beli kapanpun kondisinya, gimana pun kondisinya dia akan melakukan pembelian ya. Tapi kalau kita ngomonginnya trading, kondisinya kayak gitu pasti udah deg-degan gitu ya. Nah kalau di next, lagi-lagi kalau pakai algoritma, jadi aku bahkan nggak ngelihat chartnya, tiba-tiba dia melakukan pembelian dan penjualan secara otomatis. Jadi ini kemarin sinyal di 1 Februari, dia nge-hold running sampai 74.000, terus dia retrace dikit turun, kemudian muncul sinyal sell di tanggal 17 Maret. Jadi profit 54% itu nggak diapa-apain. Terakhir mencet aku Agustus lah, jadi dia eksekusi trading otomatis di Bitcoin dan ini nggak diapa-apain ya, lumayan ya, cuan 53%, 1 bulan nggak diapa-apain. Selanjutnya, nah enaknya pakai algoritma sebenarnya gini, sederhananya ya, aku tuh punya keyakinan bahwa masing-masing dari kita itu harus punya trading plan-nya masing-masing. Masing-masing dari kita itu harus punya trading plan-nya masing-masing. Adapun nantinya trading plan kita satu sama lain sama, enggak apa-apa. Tapi itu atas dasar teman-teman udah tahu bahwa teman-teman menggunakan trading plan tersebut. Nah enaknya pakai algoritma, teman-teman ini di backtest namanya. Backtest itu adalah orang ngomonginnya disiplin, orang ngomonginnya konsisten. Pertanyaannya apa yang disiplin, apa yang konsisten, apanya yang dikonsistenin gitu. Yang dikonsisteninnya adalah setiap kali indikator kita mengatakan beli, maka kita harus melakukan pembelian. Setiap kali analisa kita mengindikasikan penjualan, maka kita harus melakukan penjualan. Problemnya kalau kita eksekusinya manual adalah mental, adalah diri kita sendiri. Kita misalkan tadi kalau dilihat di chartnya, habis muncul sinyal buy, habis muncul sinyal sell,
tiba-tiba muncul sinyal buy di candle yang berdekatan, paling cuma satu candle doang. Kalau kita eksekusinya manual, berat banget pasti. Sebagai manusia, loh kok habis turun kok malah muncul sinyal beli gitu ya. Padahal secara teknikal mungkin kalau ya kita sebutnya misalkan RSI-nya disuruh beli emang. Tapi ini lagi turun-turunnya nih. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak konsisten sama trading plan kita, ya kita berat. Tapi kalau diotomatisin, kita udah backtest, kita udah punya datanya ini semua terdata, kita tentunya bakal bisa lebih konsisten. Dan 100% kalau kita pakainya algoritma dan diotomatisin, apapun kondisinya bodo amat. Nggak usah pikirin kondisi market kayak gimana. Nah selanjutnya, kelihatan bahkan kita bisa narik dari beberapa tahun ke belakang ya. Kalau kita beneran konsisten, kita beneran disiplin menggunakan trading plan yang udah kita pakai, itu berapa persen ningkatnya gitu. Nah ini contoh tadi pakai trading plan, ini salah satu trading plan yang aku coba pakai ya. Net profitnya dari 6 tahun terakhir itu 2.700%. Kalau dilihat grafik ya, sederhananya inilah. Terus tradingnya muncul sebanyak 303 kali 6 tahun. Berarti kan setahunnya sekitar 50 kali muncul sinyal, muncul eksekusinya. Persentase profitable-nya kecil banget, 18%. Nggak mungkin manusia biasa kalau mau ikutin eksekusi ini karena profitable ya cuma 18%. Drawdown-nya 42%, lagi-lagi ya. Kalau manusia turun minus 42%, udah pasti nggak diikutin trading plan yang ngapain. Tapi karena ini otomatis dan aku sama sekali nggak pakai perasaan tradingnya, jadi ya udah dibiarin aja. Nah ini contoh grafik, aku kasih gambaran ke teman-teman. Yang garis biru ini bacanya adalah pergerakan harganya. Jadi kalau teman-teman beli di sini, terus di hold nih, nggak dijual-jual nih, maka pergerakannya ini sama kayak yang warna biru. Tapi kalau teman-teman beli dan jual berdasarkan diotomatis ini, menggunakan trading plan ini, yang mana trading plannya masing-masing bisa buat ya, maka pergerakannya jadi yang kayak hijau ini nih. Tuh, jadi ketika kita profitnya di sini, harganya tuh di sini kalau kita buy and hold. Contoh bedanya. Nah, gimana caranya untuk bikin ini? Boleh next? Oke, oh ya. Kita masuk ke strategi halving dikit. Strategi halvingku gimana jadinya? Jujur, aku saat ini nge-hold koin apa aja. Aku juga nggak tahu lagi nge-hold apa aja. Karena yang aku lakukan adalah aku nyebar ke 100 top coin market cap di kripto. Jadi aku sebar ke 100, silahkan kalau muncul sinyal beli, maka dia akan beli otomatis. Kalau muncul sinyal jual, maka dia akan jual juga secara otomatis. Gitu kayak kemarin BTC sideways cukup lama, tapi kan performance-nya altcoin itu pada meledak-ledak ya. PP, Shiba itu bahkan dari tier bawah itu tiba-tiba naik ke tier 100 ke atas. Dan koin-koin yang kayak Philcoin, GRT, apalagi ya yang kemarin naik, AVAX juga lagi naik juga, aku juga masih nge-hold dan lain-lain. Next boleh. Jadi semuanya dieksekusi ya. Ini jam berapapun dia eksekusi. Mau jam 11 malam, mau jam 3 pagi, mau jam 7 pagi, mau jam 11 pagi, mau jam berapapun, ini dia dieksekusi. Bahkan aku nggak tahu nih koinnya koin apa ya, koin ALT, ANKR, CKB ya, dan semuanya. Jadi tugasnya kita adalah sebenarnya cari satu trading plan, habis itu di backtest, kalau profit udah konsistenin pakai trading plan itu. Ini contohnya dieksekusi di semua pair, lanjut di 100 pair tadi. Nah gimana caranya? Ini karena waktunya nggak mungkin aku jelasin secara detail sekali. Ngodingnya sederhana di PineScript namanya, teman-teman tentu familiar sama TradingView ya? Pasti pakai TradingView ya dong ya? Nah di TradingView sebelah kiri bawah itu ada tulisannya Pine Editor. Teman-teman silahkan buka Pine Editor nanti di rumah, ini biasanya di desktop ya. Kalau di mobile nggak ada.
Di desktop buka, nah nanti teman-teman bisa ngodingnya tuh di situ gitu. Nah ngodingnya itu nggak harus semuanya kita pikirin dari nol, enggak. Karena TradingView itu udah menyediakan, ini contohnya nih. Auto Fibonacci Retracement. Jadi TradingView udah nyediain algoritma, kalau kita pasangin algoritmanya maka bentuknya jadi kayak gini. Boleh next. Bentuknya jadi kayak gini. Jadi dari hasil codingan tadi, itu tampilannya jadi kayak gini. Jadi kalau teman-teman ngeklik indikator di TradingView, itu pada dasarnya belakangnya itu yang tadi codingannya. Bentuknya jadinya kayak gini. Nah ini auto Fibonacci, jadi nggak usah tarik-tarik garis manual, bahkan Fibonacci-nya itu dibikinin secara otomatis. Oke, nah nanti misalkan trading plan-nya pakai Fibonacci, Fibonacci-nya kalau nanti turun ke 0618, kemudian kita langsung pasang jaring beli, atau pada saat ininya udah ke hit atas, di sininya langsung pasang buy limit, itu bisa juga. Jadi ini contoh codingan tadi dijadiin algoritma, ditampilin bentuknya kayak gini. Udah? Apa tuh tulisannya? Oke, itu aja kali ya. Ada lagi nggak nextnya? Ya. Bahkan aku juga coba contohin narik pakai webhook terus untuk ditembakin ke Discord. Aku bikin Discord, ini masih untuk belajar bareng-bareng. Ini contohnya sinyalnya semuanya aku tembakin ke Discord. Nah sebelum aku akhiri biar teman-teman nih orang mungkin latar belakangnya IT kali ya, karena teknis banget gitu sampai coding dan segala macam. Enggak, aku lulusan Soshum, hukum, UI, jadi sama sekali nggak ada latar belakang IT. Jadi teman-teman semua harusnya juga bisa untuk melakukan belajar algoritma. Sebenarnya kalau kita ngomongin algoritma kayak tinggi banget, enggak. Sederhananya tuh PineScript doang. PineScript di TradingView. Teman-teman bisa PineScript, ini semua yang aku jelasin hari ini itu bisa. Jadi semua dari kita bisa punya trading plan-nya masing-masing. Kalau teman-teman mau gabung, aku juga bikin komunitas, grup Discord. Ya kalau mau nanya-nanya boleh juga, karena waktunya nggak terlalu panjang. Ini mungkin aku cukupkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fitur-fitur aplikasi trading itu udah ada auto limit, terus ada auto sell juga. Terus yang membedakan algo trader dengan fitur aplikasi di trading itu seperti apa sih? Terus untuk tingkat akurasinya itu menggunakan algo trader tuh sekitar berapa persen? Oke. Ya, tingkat akurasinya itu. Oke, silakan dijawab. Ya. Dengan Mas Firas tadi ya. Jadi kurir Shopee hari ini ya. Oh iya. Pantasan paket saya terlambat. Kurirnya di sini kurirnya. Baik. Silakan Mas Edwin, algo trading dijawab seberapa akurat algo trading itu? Apakah robot trading? Mas Firas ya tadi ya? Mas Firas. Oke. Kurir Shopee, silakan. Aku coba jawab ya. Bedanya apa sama yang lain? Sebenarnya untuk platform yang paling friendly, mau newbie sampai expert untuk melakukan analisa, sejauh ini yang aku tahu, nah ini siapa lagi? Yang aku tahu sih yang paling friendly itu adalah TradingView sebenarnya. Makanya aku coba jelasinnya juga pakai TradingView aja. Sehingga siapapun mulai dari yang baru banget masuk sampai yang expert itu juga bisa dari TradingView. Nah untuk tingkat akurasinya sendiri, bedanya kalau trading di platform langsung dari exchange-nya atau dari tempat kita tradingnya, itu biasanya nggak tahu ya, mungkin ada yang menyediakan bisa langsung pasang technical, bisa langsung buy sell. Tapi kalau TradingView ini sebenarnya masih ada aplikasi tengahnya lagi sebenarnya. Jadi nggak langsung dari TradingView langsung ke exchange, tapi ada aplikasi tengahnya lagi. Nah cuma kan karena waktunya singkat, jadi aku nggak jelasin aplikasi tengahnya lah. Jadi pokoknya bikin di TradingView 90% langsung eksekusi. Nah tingkat akurasinya berapa? Aku udah pernah ngetes dari time frame 1 hari, time frame 4 jam, time frame 1 jam, bahkan sampai time frame 10 detik.
tingkat akurasinya itu delaynya dia paling 2 sampai 7 detik aja delaynya. Jadi tetap ada perbedaan delay harganya. Jadi masalah akurasinya kalau tiba-tiba turun dalam jebret dan itu delay 2 detik itu cukup dalam, berarti ya bedanya segitu. Tapi rata-rata itu tingkat akurasinya aku udah pernah tes, kesalahannya itu cuma 0,03%. Jadi misalkan diminta eksekusi di angka 70.000, dia tuh selisihnya sama yang beneran tereksekusi, entah lebih atau kurang, itu cuma 0,03%-nya, bisa lebih bisa kurang. Kebayang ya? Jadi kalau akurasinya secara waktu cuma 2 sampai 7 detik delaynya, untuk harganya tadi sekitar 0,03%. Gitu. Menjawab? Siap. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mas Edwin tentunya. Tingkat kegagalan hanya 0,03% ya. Iya, teman-teman semuanya marilah kita kumpulkan uang, titipkan rame-rame kepada Mas Edwin ya. Pasti jaminan 99,7% tadi ya. Baik. Oh, akurasi ya, oke. Titip Thank dana you. terima nggak? Oh belum, berarti nanti akan terima nanti ya. Akan ada. Baik, terima kasih. Wih, ya, boleh ya. Terima kasih Mas Edwin, bisa duduk kembali. Ya, itulah tadi ya dari Mas Edwin. Bagi Mas Firas dan juga Kak Fajar tadi ya. Betul. Kak Fajar ini juga selamat mendapatkan Rp150.000 berbentuk USDT. Nanti didata ya sama Mas Yoga dan Mas Fajar ya. Ya, siap. Dan tentunya masuknya ke Indodax. Yes, Jadi harus masuknya. tradingnya di Indodax ya. Yes, bukan yang lain lewat aja lah. Iya. Nggak ada komputer kan di sini. Baik.